Walau saat itu menjelang tengah hari, namun puncak Gunung Gede diselimuti kegelapan mencekam. Langit hitam kelam ditebali awan hitam mendung gulung. Angin bertiup kencang mengeluarkan suara aneh. Suara deru hujan deras, seolah langit koyak terbelah. Udara sangat dingin membungkus puncak gunung. Ditambah dengan gelagar guntur yang sesekali ditimpali sambaran petir, membuat suasana benar-benar mengkidikan. Di tengah sebuah telaga yang terletak di puncak timur Gunung Gede, dua sosok tubuh tampak berduduk bersila di tanah yang becek. Sepasang lengan dirangkapkan di depan dada. Mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah telah berubah menjadi patung tanpa nafas. Sekujur tubuh kedua orang ini basah kuyup mulai dari rambut sampai ke kaki. Hawa dingin luar biasa membuat tubuh mereka sedingin es. Dua orang ini tidak sedang bersemadi atau bertapa, karena sepasang mata mereka memandang tak berkedip ke tengah telaga yang airnya mengeluarkan riak seolah mendidih dan mengepulkan asap putih. Orang di sebelah kanan adalah seorang pemuda berpakaian dan berikat kepala putih. Wajahnya tampan dan memiliki sepasang mata besar dengan pandangan tajam tak berkedip menyorot ke arah telaga. Di samping kiri si pemuda duduk tak bergerak seorang dara berpakaian biru muda, berparas cantik dan berkulit hitam manis. Di pinggangnya melilit ketat sehelai selendang merah sehingga pinggangnya tampak ramping dan pinggulnya mencuat bagus. Gadis ini memiliki rambut panjang sepinggang yang dijalin lalu dilingkarkan di atas kepala. Seolah hiasan, jalinan rambut ini menambah kecantikan wajahnya. Sulit diduga apa yang tengah dilakukan sepasang muda-mudi ini. Mereka tetap tak bergerak dan tak berkedip walau hujan terus mendera. Hawa dingin mencucuk, guntur menggelegar dan kilat membuat darah berulang kali tersiram. Tiba-tiba si pemuda tampak membuat gerakan. Perlahan sekali kepalanya berpaling ke kiri ke arah gadis berpakaian biru. Sesaat dipandanginya gadis itu, mulutnya bergerak sedikit seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Orang yang dipandangi tetap diam tak bergerak. Si pemuda sesaat menjadi bimbang. Akhirnya dia memutar kepala memandang kembali ke arah telaga, tapi dia seperti tidak dapat memusatkan perhatian lebih lanjut. Tak selang berapa lama, kembali dia menoleh ke kiri. Pandangi gadis cantik di sebelahnya itu. Mulutnya bergerak namun tetap saja tak ada suara yang keluar. Hanya di dalam hatinya si pemuda membatin. Air mukanya masih membayangkan marah dan dendam. Dia pasti tetap tidak akan mau bicara denganku. Tapi kalau aku tidak bicara, bisa-bisa salah kaprah. Bagaimana aku harus memulai? Hatinya sekeras batu, sikapnya segarang harimau betina. Kilat menyambar. Sekilas puncak Gunung Gede terang benderang, guntur menggelegar seperti merobek telinga dan menghancurkan jantung. Air telaga tampak beriak keras dan kepulan asap semakin tebal bergurun ke udara. Cahaya kilat lenyap dan tempat itu kembali dibungkus kegelapan. Aku harus bicara, terserah dia mau marah. Pemuda berwajah tampan ambil keputusan. Dia menarik nafas dalam lebih dahulu seolah berusaha mempertabah diri. Lalu terdengar suaranya berdegur di antara deru hujan dan tiupan angin. Sinto, apa kita tidak salah menghitung hari? Jangan-jangan kita datang terlambat atau terlalu cepat? Si pemuda menunggu, tapi orang yang ditanya jangankan menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Bahkan dua matanya yang tajam bagus terus saja memandang ke tengah telaga tanpa berkedip. Sinto, kau mendengar pertanyaanku? Harap kau suka menjawab, dan sementara melupakan dulu apa-apa yang menjadi ganjalan di hatimu. Pemuda gagah di sebelah kanan si gadis kembali membuka suara. Gadis yang diajak bicara tetap membungkam 1000 bahasa. Hujan dan angin terus berkecamuk. Kegelapan dan hawa dingin semakin mencekam. Sinto Weni, kalau kau... Aku tidak pernah salah memperhitungkan segala sesuatu dalam hidupku. Satu-satunya kesalahan adalah kesalahan memperhitungkan dirimu. Kata-kata yang tiba-tiba keluar dari mulut si gadis walaupun diucapkan secara lembut, tapi membuat wajah pemuda tampan di sebelahnya menjadi berubah. Untuk beberapa lamanya, dia terdiam dengan mulut ternganga. Sinto Weni adikku, suaramu tidak sedap masuk ke telingaku. Kalau kau tak mau berhenti bicara, lebih baik segera angkat kaki saja dari tempat ini. Si pemuda menggigit bibirnya. Hatinya bukan saja sekeras batu, tapi juga sepanas bara. Tak mungkin aku membujuknya. Daripada urusan lebih panjang, memang lebih baik aku pergi saja dari sini. Sinto, terus terang aku tidak mengharapkan warisan apa-apa dari Kiai Gede Tapa Pamungkas. Hanya sebagai murid aku harus patuh. Itulah sebabnya aku datang ke sini sesuai pesan Kiai beberapa tahun lalu. Kalau kau tidak menginginkan kehadiranku di sini, memang mungkin benar. Aku harus angkat kaki dari tempat ini. Selamat tinggal Tinto. Urusan di antara kita pasti ada penyelesaiannya. Satu hal yang perlu kau ketahui, hatiku tidak sejahat yang kau duga. Hanya memang mungkin imanku setipis embun di permukaan daun, mudah sirna terkena cahaya yang sang surya. Habis berkata begitu, si pemuda siap bergerak bangkit. Bagi si gadis, apa yang dikatakan pemuda itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Dia tetap tak bergerak dan terus menatap ke arah telaga. Tiba-tiba petir menyambar, guntur menggelegar, puncak Gunung Gede bergetar hebat. Si pemuda yang hendak berdiri jatuh di tanah becek, tapi hatinya tengah bulat. Tekadnya telah tetap. Dia kembali bangkit berdiri, namun sekali lagi gerakannya tertahan. Mendadak di kejauhan terdengar suara orang menyanyi. Demikian halus lembut suara itu hingga sulit diketahui apakah yang menyanyi seorang lelaki atau seorang perempuan.
Hari pertemuan yang sudah, dua warisan akan muncul di dunia. Benda mati akan membawa manusia memilih jalan lurus atau sesat, memilih sorga atau dunia maksiat. Karena itu manusia diberi otak untuk berpikir, diberi hati untuk menimbang. Manusia harus menguasai benda, bukan benda yang harus menguasai manusia. Kalau warisan sudah berbagi, saat berpisah datang sudah. Baru saja suara menyirap-sirap, tiba-tiba kilat menyambar laksana sebilah pedang raksasa yang menderu di atas langit. Kilat menghantam pertengahan telaga. Air telaga berubah menjadi panas, mencuat sampai puluhan tombak. Puncak Gunung Gede Laksana dilanda gempa ketika guntur menyusur menggelegar. Sepasang muda-mudi yang duduk di tepi telaga merasa ada hawa aneh keluar dari tanah lalu menjalar ke dalam tubuh masing-masing. Keduanya tampak bergetar hebat dan terhuyung-huyung. Mereka kerahkan tenaga agar tidak terbanting roboh ke tanah. Sambaran kilat lenyap, suara gema gemutur sirna. Air telaga beriak tenang kembali seperti semula. Dua orang di tepi telaga masih belum lenyap rasa kejutnya masing-masing. Wajah mereka masih kelihatan pucat. Dalam keadaan seperti itu, terkonyong-konyong terdengar suara bergemuruh dalam telaga. Lalu seolah ada satu kekuatan dahsyat dari air di pertengahan telaga muncat setinggi 5 tombak. Bersama dengan itu, dari dalam telaga muncul sosok tubuh seorang tua berselempang kain putih. Kiai Gede Tata Pamungkas. Pemuda dan gadis di tepi telaga sama-sama keluarkan seruan. Keduanya lalu membungkuk dalam-dalam dan memberi penghormatan. Orang tua berselempang kain putih yang dipanggil dengan sebutan Kiai Gede Tapa Pamungkas seolah berdiri di atas air. Kepulan asap putih berhawa dingin membuat sosok dan wajahnya tampak samar. Orang tua ini memiliki rambut putih panjang menjulai yang bukan saja menutupi kepala dan punggungnya, tapi menutupi juga sebagian wajahnya. Selain dari itu, kumis, alis, dan janggutnya yang putih panjang ikut menyembunyikan mukanya. Ada beberapa keanehan menyertai kemunculan Kiai Gede Tapa Pamungkas ini. Pertama, dia muncul dari dalam telaga. Apakah dia memang diam di dalam telaga itu? Manusia mana yang mampu hidup di dalam air? Kedua, dia bisa berdiri di atas air telaga, merupakan satu kepandaian yang sukar dijajaki. Lalu, keanehan ketiga, walau saat itu hujan terus menderah dan barusan dia keluar dari dalam air telaga, namun baik tubuh maupun rambut maupun pakaian Kiai Gede Tapa Pamungkas sama sekali tidak basah. Baik si pemuda maupun si gadis bernama Sintoweni sebelumnya tidak pernah melihat kemunculan dan penampilan Kiai Gede Tapa Pamungkas begini hebat. Murid-muridku, apakah kalian berdua sudah lama menunggu? Sang Kiai ajukan pertanyaan. Sampai saat itu dia tetap tidak beranjak di pertengahan telaga, sementara cuaca tetap pekat mengetam. Kami belum lama berada di tempat ini, Kiai, menjawab si pemuda. Kalau Kiai yang memerintah, apapun akan kami lakukan. Berapa lama pun akan kami nantikan, berkata Sintoweni. Kiai Gede Tapa Pamungkas tersenyum. Aku tahu, kalian sudah lama menunggu di tepi telaga, tanpa makan, tanpa minum, kehujanan dan kedinginan. Murid-muridku, Tuhan menjadikan hidup manusia ini tidak mudah. Cobaan dan ujian datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Tuhan tidak ingin menyusahkan umatnya. Semua cobaan dan ujian itu justru untuk membuat manusia menjadi tabah dan berani menghadapi tantangan. Hanya dengan ketabahan dan keberanian berdasarkan kebenaran manusia menyadari apa artinya hidup ini. Ujian dan cobaan yang kalian alami selama 5 hari ini hanya sejumput kecil dari padang luas rimba percobaan. Banyak lagi ujian, cobaan dan tantangan yang kelak akan kalian hadapi. Untuk semua itu, sandarkan keberanian dan kekuatan kalian pada kekuatan dan perinduan yang maha kuasa. Karena hanya keberanian dan kekuatan Tuhanlah yang maha benar dari semua kebenaran. Murid-muridku, Sintoweni dan Sukatandika, apakah selama 4 tahun tidak bertemu kalian berdua ada baik-baik saja? Berkat doa Kiai dan perlindungan yang maha kuasa, kami ada baik-baik saja. Walaupun 4 tahun tidak terlalu lama, namun kami mulai merasa mengenal apa artinya hidup dan apa artinya dunia persilatan. Yang menjawab adalah pemuda bernama Sukatandika. Sintoweni sang dara berkulit hitam manis hanya berdiam diri memandang ke tengah telaga, tepat pada arah sepasang kaki sang Kiai. Di tengah telaga, Kiai Gede Tapa Pamungkas tersenyum sambil melirik kepada muridnya yang bernama Sintoweni. Dia kembali ajukan pertanyaan. Murid-muridku, apakah kalian berdua ada baik-baik saja selama 4 tahun ini? Kami berdua ada baik-baik saja, Kiai. Akhirnya si gadis menjawab. Bagus kalau begitu, ujar Kiai Gede Tapa Pamungkas sambil anggukan kepala, walau sebenarnya dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan murid perempuannya ini. Sintoweni dan Sukatandika,
4 tahun kalian terjun dalam rimba persilatan bukan satu waktu yang lama. Tidak dapat dijadikan ukuran apakah kalian telah mampu menjadi pendekar-pendekar yang dihormati dan disegani. Namun aku sudah menyerap kabar bahwa ilmu pukulan sinar matahari yang kuwariskan padamu Sintoweni telah membuat geger dunia persilatan. Lalu aku juga mengetahui bahwa ilmu silat tangan kosong yang kau dapat dariku Sukatandika telah membuat orang-orang golongan hitam menjadi mati kutu. Seperti yang pernah aku katakan dulu, hari ini adalah hari pertemuan yang dijanjikan. Hari ini adalah hari dua warisan akan kuserahkan pada kalian. Dan hari ini pula kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Entah kalau Tuhan masih mengizinkan bagi kita untuk bertemu. Adapun bentuk warisan yang akan kuberikan pada kalian akan kalian lihat sendiri nanti. Suka atau tidak suka, kalian harus menerimanya sebagai kenyataan. Karena dua benda warisan itu hanyalah titipan anak cucu kalian yang harus dipergunakan untuk menyelamatkan dunia persilatan dari segala macam angkara murka. Waktuku pendek, aku tak mungkin bicara terlalu banyak. Harap kalian tetap duduk di tempat masing-masing. Jangan bicara kalau aku tidak mengajak bicara. Jangan bergerak kalau tidak aku suruh. Habis berkata begitu, Kiai Gedeta Papamungkas lalu kembangkan kedua tangannya di samping. Bersamaan dengan itu terdengar suara menggembur yang datang dari dua arah di dasar telaga. Lalu air telaga di kiri kanan si orang tua mencuat setinggi 10 tombak. Anehnya, air yang melesat ke udara itu tampak mengeluarkan 3 warna, yakni putih, merah, dan biru. Bersamaan dengan mencuatnya air telaga di dua tempat, mendadak tiupan angin semakin kencang dan hujan mendera bertambah keras. Sintoweni dan Sukatandika merasakan jantung masing-masing berdebar keras. Mata mereka dibuka lebar-lebar ketika ada suara mendesir di dalam telaga. Lalu dua buah kepala muncul ke permukaan air. Sepasang muda-mudi ini, kalau tidak ingat pesan guru mereka tadi, niscaya saat itu sudah tersurut ke belakang atau keluarkan seruan tertahan ketika melihat dua makhluk yang keluar dari dalam telaga. Dua makhluk yang muncul di permukaan air telaga di kiri kanan Kiai Gedeta Papamungkas ternyata adalah 2 ekor ular besar bermata merah. Satu jantan, satu betina, memiliki lidah terbelah menjulur panjang serta gigi dan taring besar runcing. Di atas kepala sebelah depan ada sebentuk mahkota putih bertabur batu-batu yang memantulkan sinar berkilauan. Di bagian kepala sebelah belakang tampak berbentuk tanduk berwarna hijau. Ular naga, desis pemuda bernama Sukatandika dalam hati. Setauku, binatang ini hanya ada dalam dongeng. Apa yang kulihat ini ular naga sungguhan atau hanya makhluk kejadian ciptaan kepandaian Kiai Gedeta Papamungkas? Kalau si pemuda berpikir seperti itu, maka lain halnya dengan gadis bernama Sintoweni. Dalam hati gadis ini bertanya-tanya, permainan apa yang hendak diperlihatkan Kiai padaku? Apa ular raksasa ini yang hendak diwariskan padaku? Celaka. Di tengah telaga, Kiai Gedeta Papamungkas mendongakkan kepala ke langit. Dua tangannya diangkat sebatas dada dengan telapak membuka menghadap ke atas. Dia seperti membaca sesuatu. 2 ekor naga besar bergulung-gulung di sebelah kiri dan kanan tubuhnya. Tiba-tiba Kiai Gedeta Papamungkas rentangkan kedua tangannya kembali ke samping. Bersamaan dengan itu dia jentikkan jari-jari tangannya ke kiri dan ke kanan. Mendengar suara jentikan, 2 ekor ular naga susupkan kepala ke dalam air telaga. Sementara di sebelah sana air telaga 3 warna terus mencuat di 2 tempat. Sekali lagi Kiai Gedeta Papamungkas jentikan jari-jari tangan kiri dan kanan. Terdengar suara menggemuruh ketika 2 naga munculkan lagi kepala ke permukaan air di permukaan air telaga. Kali ini dalam mulut masing-masing mereka menggigit sebuah benda. Ular naga sebelah kanan, yakni ular naga yang jantan, menggigit sebuah benda berbentuk kapak yang memiliki 2 mata. Kapak ini bergagang putih kekuningan terbuat dari gading. Bagian ujung gagang berbentuk ukiran kepala naga jantan dan ada 6 buah lubang kecil seperti lubang seruling. Pada 2 mata kapak yang memancarkan sinar berkilauan itu tertera 3 buah angka, yakni 212. Dalam mulut ular naga kedua, yaitu yang betina, ada sebuah benda berbentuk seperti gulungan ikat pinggang berwarna putih, memiliki ujung berbentuk kepala naga, sama seperti gagang kapak yang ada dalam mulut naga satunya. Kiai Gedeta Papamungkas kembali jentikan 2 tangannya ke kiri dan kanan. 2 ular naga kibaskan ekor masing-masing dengan keras hingga air telaga muncrat setinggi. Lalu binatang ini merundukkan kepala dan meluncur menuju tepi telaga di mana Sintoweni dan Sukatandika duduk bersila tanpa berani bergerak bahkan suara. Namun sekali ini begitu 2 ular naga meluncur ke arah mereka, walau mereka tetap mampu bertahan tanpa keluarkan suara, tanpa bergerak, rasanya saat itu nyawa masing-masing sudah melayang terbang. Di tepi telaga, 2 ular naga jantan dan betina letakkan senjata berbentuk kapak dan gulungan benda putih di hadapan Sintoweni dan Sukatandika. Untuk beberapa lamanya, binatang ini menjilati 2 benda itu. Lalu keduanya perlahan-lahan meluncur mundur kembali ke dalam telaga. Kiai Gedeta Papamungkas jentikan lagi jari-jari tangannya dan ular naga luruskan badan masing-masing laksana tongkat, lalu dongakkan kepala. Dari mulut mereka keluar suara raungan aneh terdengar antara lolongan serigala dan ringkik kuda, membuat merindik Sintoweni dan Sukatandika.
sang kiai kembali menjentik. Saat itu juga sosok tubuh sepasang naga perlahan meluncur turun ke dalam air hingga akhirnya lenyap dari pemandangan. Murid-muridku, dua warisan yang telah berada di hadapan kalian. Sebelum aku meminta kalian untuk memilih sendiri mana yang kalian suka, aku akan perlihatkan kepada kalian kehebatan dua benda itu. Di tengah telaga, Ki Gede Tapa Pamungkas angkat kedua tangannya, diarahkan pada dua benda yang ada di tepi telaga. Ketika dua tangannya disentakkan ke atas, senjata berbentuk kapak bermata dua melesat ke udara mengeluarkan suara aneh seperti ribuan tahun terbang mengamuk. Dari dua mata kapak memancar sinar putih laksana perak. Sinar ini bukan saja menyilaukan, tapi sekaligus menghamparkan hawa panas luar biasa. Untuk beberapa lamanya, senjata ini berputar-putar di atas telaga mengikuti gerak putaran tangan kanan Ki Gede Tapa Pamungkas. Begitu sang kiai hantamkan tangan kanannya ke kiri, kapak bermata dua melesat laksana kilat ke arah sebatang pohon yang tumbuh di tepi telaga. Tras! Batang pohon sebesar permelukan tangan tebas putus. Bagian atas pohon besar tumbang dengan suara bergemuruh. Baik pohon yang tumbang maupun sisa batang yang masih tegak kelihatan berubah menjadi hitam gosong laksana habis dimakan api. Sukatandika menyaksikan dengan mata lebarnya bertambah lebar, sedang lidahnya berulang kali dijulurkan membasahi bibir. Sintoweni memandang dengan mata melotot tapi mulut terkancing. Ki Gede Tapa Pamungkas gerakkan tangannya ke arah tepian telaga. Kapak bermata dua melayang turun dan perlahan-lahan diletakkan kembali di depan sepasang muda-mudi. Kini sang kiai angkat tangan yang kiri. Benda putih berbentuk gulungan ikat pinggang melesat ke atas. Seret! Gulungan itu terbuka. Satu cahaya putih menghampar hawa dingin berkilat di udara. Saat itu tampak sebilah pedang putih tipis bergagang gading berbentuk kepala naga betina. Pada badan pedang tertera angka 212. Pada bagian ujung pedang yang lancip kelihatan sebuah lubang yang demikian kecilnya hingga sulit dilihat mata telanjang. Ki Gede Tapa Pamungkas sentakkan tangan kirinya ke atas. Pedang putih melesat di udara, berputar memancarkan cahaya putih, menyilaukan, menebar hawa dingin dan mengeluarkan suara berdesing yang membuat liang telinga laksana ditusuk. Lihat pedang! Berseru sang kiai seraya hantamkan tangan kanannya ke arah kanan telaga di mana tumbuh sebuah pohon besar berdaun ribun. Ki Gede Tapa Pamungkas putar tangannya di atas kepala berulang kali, terdengar suara tebasan tak henti-hentinya. Daun pohon bertaburan di udara lalu melayang jatuh ke tanah dan ke dalam telaga. Dalam waktu beberapa kejapan mata saja, pohon yang tadinya ribut itu kini telah botak, hanya tinggal cabang dan ranting meranggas. Ketika Ki Gede Tapa Pamungkas meletakkan pedang putih di tepi telaga, begitu menyentuh tanah, pedang ini kembali menggulung sendiri secara aneh. Sekarang kalian lihat bagaimana kalau dua senjata sakti ini dari dua sumber yang sama saling baku hantam satu sama lain, kata Ki Gede Tapa Pamungkas, lalu tangannya sama disentakkan ke atas. Pedang putih tipis melesat ke atas dan lepas dari gulungannya. Kapak bermata dua menyusul melesat lalu membeset gerakan pedang. Dengan lincah pedang tipis membuat gerakan berputar menghindari tebasan kapak. Dalam waktu singkat di udara, dua senjata itu berubah menjadi buntalan cahaya yang saling menggempur. Dua cahaya berkilauan saling menyabung. Hawa panas dan hawa dingin berbenturan hebat. Suara mengaum dan suara merdesing seperti seruling seolah merobek langit. Trang! Dua senjata mustika sakti diadu di udara. Lidah api mencuat sejauh 2 tombak. Suara beradunya kapak dan pedang disusul dengan getaran dahsyat yang membuat tempat itu laksana dilanda gempa. Karena bentrokan dua senjata sakti terjadi berulang-ulang, baik Sintoweni maupun Sukatandika terpaksa tutup telinga masing-masing dengan tangan, sementara tubuh mereka yang duduk bersila di tanah terguncang-guncang. Aliran darah tersentak-sentak. Kalau bentrokan dua senjata sakti itu tidak lekas dihentikan, sepasang muda-muda ini pasti akan menderita luka dalam yang parah. Untung Ki Gede Tapa Pamungkas saat itu membuat gerakan dua tangan ke kiri dan ke kanan. Kapak bermata dua dan pedang tipis lentur serta merta bergerak menjauh, lalu perlahan-lahan turun ke tanah di hadapan Sintoweni dan Sukatandika. Seperti tadi, begitu menyentuh tanah, pedang tipis lentur langsung menggulung. Untuk kesekian kalinya, dua murid Ki Gede Tapa Pamungkas itu dibuat terkagum-kagum menyaksikan kehebatan senjata berupa kapak bermata dua dan pedang tipis lentur yang memancarkan cahaya putih menyilaukan itu. Murid-muridku, kalian telah menyaksikan kehebatan dua senjata itu. Apa yang barusan kalian lihat hanya sebagian kecil saja dari kehebatan yang tersimpan dalam dua senjata itu. Inilah dua warisan yang akan aku berikan pada kalian. Senjata berbentuk kapak cocok menjadi pegangan seorang kesatria. Senjata ini bernama Kapak Naga Geni 212. Jika mulut kepala kapak yang merupakan gagang kapak ditiup, maka senjata itu akan berubah menjadi sebuah seruling yang mampu mengeluarkan suara keras, membuat kacau jalan pikiran, peredaran darah, dan bisa memecahkan gendang-gendang telinga lawan. Bila mana mata naga kiri kanan ditekan, maka dari mulut naga akan melesat keluar jarum-jarum putih yang membuat senjata rahasia ampuh. Siapa saja yang mempergunakan senjata ini, dia harus memiliki tenaga dalam tinggi. Tanpa tenaga dalam, Kapak Naga Geni 212 hanya merupakan satu benda mati belaka. Berarti senjata ini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang. Ki Gede Tapa Pamungkas memandang pada Sintoweni lalu meneruskan penuturannya. Senjata yang satunya
yakni berupa pedang tipis dan bisa digulung bernama pedang naga suci 212. Keampuhannya tidak kalah dengan kapak naga geni 212 dan cocok sebagai senjata andalan seorang dara perkasa. Di dalam badan pedang tersimpan ratusan senjata rahasia berbentuk jarum putih. Bila mana mulut naga ditiup, maka jarum-jarum itu akan melesat keluar lewat sebuah lubang kecil di ujung pedang. Seperti kapak naga geni 212, pedang sakti ini juga bisa ditiup dijadikan seruling yang bunyinya dapat menghantam lawan. Untuk mengeluarkan segala kehebatan yang tersimpan dalam pedang, seseorang harus mengerahkan tenaga dalam. Murid-muridku, dua senjata ini bukan senjata sembarangan. Diciptakan oleh para pendahuluku hanya dengan satu maksud dan tujuan, yakni membela kebenaran dan keadilan, menghancurkan angkara murka dalam rimba persilatan. Inilah dua warisan yang harus kalian jaga dengan baik dalam merawat maupun mempergunakannya. Sekali kalian mempergunakan senjata itu di jalan yang salah, maka kesaktiannya akan memukul balik pada diri kalian. Murid-muridku, walau tadi aku sebutkan bahwa kapak naga geni 212 cocok untuk seorang kesatria dan cocok untuk seorang pendekar dara perkasa, namun terserah pada kalian masing-masing untuk berunding memilih yang mana. Khusus untuk kapak naga geni 212 memiliki pasangan batu hitam berbentuk persegi panjang. Jika batu ini dikosokkan atau dipukulkan pada mata kapak, maka lidah api akan mencuat keluar dan merupakan senjata luar biasa. Dua senjata sakti ini akan menjadi senjata maut bagi semua orang jahat di rimba persilatan. Merupakan senjata andalan atau senjata pamungkas bagi kalian masing-masing. Nah, murid-muridku, sekarang aku persilahkan kalian berunding. Setelah kalian menerima dua warisan senjata mustika sakti itu, maka aku akan merasa lega dan segera meninggalkan kalian. Dari balik selempang kain putih yang melilit di tubuhnya, Ki Gedeta Pamungkas keluarkan sebuah batu hitam berbentuk 4 persegi yang besarnya segenggaman tangan. Batu ini dilemparkannya dan jatuh tepat di samping kapak naga geni 212. Sukatandika bukan seorang pemuda yang suka mementingkan diri sendiri dan tak pernah termahak dalam hal apapun. Karena itu, walau sang guru telah berkata demikian, dia tetap duduk di tempatnya seolah memberi kesempatan kepada adik seperguruannya yaitu Sintoweni dalam memilih lebih dahulu salah satu dari dua senjata mustika sakti itu. Bagaimanapun dia tidak berprasangka buruk dan yakin bahwa Sintoweni akan mengambil dan dia akan kebagian kapak naga geni 212. Namun dugaan Sukatandika keliru. Sintoweni membungkuk memberi hormat pada Ki Gedeta Pamungkas lalu berkata, "Kiai, jika memang kau memberi izin untuk memilih, saya akan mengambil kapak naga geni 212 dan batu pasangannya." Di tengah telaga, sang kiai kerenyitkan kening, sedang Sukatandika melegak kaget. Sehabis bicara, Sintoweni bergerak cepat mengambil kapak naga geni 212 dan batu pasangannya. Setelah menyimpan dua benda itu di balik pakaian ringkasnya, dia kemudian menyambar pula pedang naga suci 212. Ki Gedeta Pamungkas segera menegur, "Sintoweni, kau hanya boleh mengambil satu dari dua senjata sakti itu. Kau telah mengambil kapak naga geni 212. Mengapa kau juga mengambil pedang naga suci 212? Sintoweni cepat membungkuk. "Maafkan saya, Kiai. Saya memang berlaku lancang mengambil pedang naga suci ini, bukan untuk memilikinya, tapi justru menyelamatkannya." Baik Ki Gedeta Pamungkas maupun Sukatandika sama-sama heran dan tidak mengerti ucapan Sintoweni. Kalau si pemuda diam saja tak berani bertanya, tidak demikian dengan sang kiai. Orang ini ajukan pertanyaan, "Apa maksud ucapanmu tadi, Sinto?" "Maafkan kalau jawaban saya terdengar kasar atau keliru, tapi saya beranggapan senjata sehebat ini tidak layak berada di tangan Sukatandika. Saya mempunyai firasat senjata ini kelak akan disalahgunakannya. Jadi biar ini saya bawa dulu. Saya akan menyimpannya dengan baik sampai suatu saat ada seseorang yang lebih pantas memilikinya." "Kau berani menilai kakak seperguruanmu seperti itu, Sinto? Warisan berupa pedang itu pada orang lain." Suara Ki Gedeta Pamungkas tetap lembut, namun alunan nadanya jelas menegur keras. "Kalau saya salah, harap maafkan saya, Kiai. Kalau ini sebuah dosa, mohon kau memberi ampun. Kelak waktu yang akan membuktikan ucapan saya." Habis berkata begitu, Sintoweni membungkuk lalu dengan gerakan luar biasa cepatnya bersamaan dengan sambaran kilat pada gelegar guntur, gadis ini berkelebat dan lenyap dalam kegelapan sementara hujan masih terus mengguyur dan angin terus menderah kencang. Melihat gurunya diam saja, walau menunjukkan wajah maskul, Sukatandika segera bergerak hendak mengejar, namun sang kiai mencegah. "Sukat, tidak usah kau kejar." Tapi Kiai." "Sukat, aku tahu kau tak suka melihat orang melarikan warisan milikmu." Bukan hanya itu, Kiai. Saya tidak suka melihat perilaku budi pekertinya. Dia begitu merendahkan Kiai." Ki Gedeta Pamungkas angkat tangan kanannya dan berkata, "Tetap di tempatmu, Sukat. Kita perlu bicara." Sementara kita bicara, Sintoweni telah lari jauh. Memotong si pemuda, "Kita perlu bicara, Sukat. Setahuku, gadis itu memiliki perasaan halus penuh welas asih. Walau kadang-kadang suka usil dan bicara ceplas-ceplos. Aku yakin ada sesuatu yang telah membuat dirinya berubah seperti itu. Dan kau seorang selama 4 tahun kalian berkelana menimba ilmu dan pengalaman di rimba persilatan. Kau mau memberikan penjelasan pada aku, Sukat?" Mendengar kata-kata sang kiai,
Sukatandika jadi pucat saat dia terdiam. Saya rasa jelaskan padaku terus terang. Kiai Gede Tapa Pamungkas seperti mendesak. Kiai, sejak dilepas 4 tahun lalu, 2 tahun lalu pertama kami memang selalu bersama-sama. Pada masa-masa itulah antara kami terjalin hubungan yang sangat akrab. Akrab sebagai teman atau saudara seperguruan atau apa? Tanya Kiai Gede Tapa pula. Kembali Sukatandika terdiam, kembali menarik nafas, dan dia baru menjawab. Kami saling jatuh cinta. Namun sesuatu terjadi. Apa yang kau maksud dengan sesuatu itu? Tanya Kiai Gede Tapa Pamungkas. Untuk mencari pengalaman lebih luas pada tahun ketiga, kami setuju saling berpisah, meneruskan perjalanan sendiri-sendiri. Sintoweni berkelana di barat. Saya sendiri malah melintang di berbagai penjuru. Saya kemudian bertemu dengan beberapa orang gadis. Saya terpikat dan melupakan Sinto. Saya mengkhianati cintanya. Mungkin itu sebabnya dia menjadi sangat marah dan mendendam pada saya. Saya akan mencarinya. Tidak, kau tetap di sini sampai aku selesai bicara. Tugas Kiai Gede Tapa. Muridku Sukatandika, bagi seorang gadis, cinta adalah sejuta bahagia dalam sejuta kesucian. Kalau dia dikhianati, dia bisa sejuta diam dalam sejuta derita. Namun bisa juga dia mendekam sejuta kebencian, sejuta dendam. Agaknya Sintoweni telah memilih 2 hal itu, 2 hal yang terakhir. Kalau kau kejar di saat ini, selagi bara kebencian dan dendam berkobar hebat dalam dirinya, bukan mustahil dia akan membunuhmu. Saya rela menemui kematian di tangannya. Kiai Gede Tapa tersenyum. Hanya orang tolol yang memilih jalan hidup seperti itu, muridku. Jangan menebus ketololan dengan menggadaikan nyawamu. Ketahuilah, dalam hidup ini ada 3 hal yang mendatangkan kehancuran pada kaum lelaki kalau dia menyimpang dari hukum alam yang telah ditentukan. Pertama, jabatan. Kedua, harta. Dan ketiga, perempuan. Kau telah membenturkan diri pada salah satu dari 3 hukum alam itu, muridku. Apa jawabmu? Saya mengerti, Kiai. Saya telah berbuat sesuatu yang salah terhadap Sintoweni. Saya harus berani bertanggung jawab. Saya mohon maaf, Kiai. Kiai Gede Tapa tersenyum rawan. Kalau kau hendak mencarinya, jangan lakukan sekarang. Sintoweni membutuhkan waktu bertahun-tahun, mungkin belasan tahun untuk mengobati luka hatinya. Kau harus menunggu dan memilih waktu yang tepat. Jika kau bersikeras dan bertindak ceroboh, kau bisa celaka sendiri. Lagi pula, aku rasa ada baiknya juga senjata itu untuk sementara berada di tangannya. Ketahuilah, senjata mustika itu hanya bertuah di tangan seorang yang benar-benar suci lahir dan batin, dan dipergunakan atas nama kebaikan serta kebenaran. Menyimpang dari itu akan mendatangkan malapetaka bagi orang yang memakainya secara salah. Nasihat Kiai akan saya perhatikan, kata Sukatandika dalam hati. Dia berkata, kalau memang begitu tuah, mungkin sekali senjata itu tidak cocok bagiku. Selama 4 tahun terakhir ini aku banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Agaknya aku harus merupakan pedang sakti itu seumur hidupku. Sukat memandang ke arah Kiai Gede Tapa Pamungkas. Nasihat merupakan hal terakhir yang bisa kuberikan. Selanjutnya kau sendiri yang menentukan jalan hidupmu. Waktuku sudah habis. Aku harus pergi sekarang. Habis berkata begitu, Kiai Gede Tapa Pamungkas rapatkan telapak tangannya satu sama lain. Lalu kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Kilat menyambar, guntur menggelegar. Air telaga beriak keras, asap putih berbuntal-buntal. Perlahan sosok tubuh Kiai Gede Tapa Pamungkas lenyap masuk ke dalam telaga. Sukatandika mengusap wajahnya berulang kali. Walau saat itu udara dinginnya bukan alang kepalang, namun hujan yang membasahi wajah dan tubuhnya telah bercampur dengan keringat. Seperti dituturkan dalam episode sebelumnya, Sukatandika malah melintang dalam rimba persilatan sambil berusaha mencari Sintoweni. Namun dalam pengelanaannya itu, justru Sukatandika semakin jatuh tenggelam dalam tahati dan bujukan nafsu. Dia mempunyai kelemahan menghadapi gadis-gadis cantik, mudah jatuh hati. Sebelum dan sesudah kawin dengan seorang janda cantik, Putri Adipati Pleret, pemuda itu menjalin hubungan cinta dengan beberapa gadis, di antaranya Sabainan Ranca dan Si Kesuri Jelantik. Rata-rata semua gadis itu kemudian ditinggalkannya begitu saja. Sukatandika sendiri kemudian melenyapkan diri selama bertahun-tahun. Ketika dia muncul kembali, keadaannya berubah seperti orang kurang waras. Tindak tanduknya menggegerkan rimba persilatan. Dia bukan saja membasmi para tokoh golongan hitam juga, tapi juga menumpas mereka dari golongan putih yang dianggapnya menjadi penghalang. Tak jelas apa yang menjadi tujuan Sukatandika. Apa dia ingin menjadi raja di raja dunia persilatan, atau semua perbuatannya itu akibat penyesalan sesaat atas segala kelakuannya di masa lalu. Rimba persilatan memberi beberapa julukan pada Sukatandika. Dia disebut sebagai pendekar gila patah hati dan iblis gila pencabut jiwa. Dari beberapa gelar yang diberikan orang padanya, dia lebih dikenal dengan julukan tua gila. Dalam usia tuanya, dia kemudian bertemu dengan pendekar
212 Wiro Sableng dan mengajarkan ilmu silat orang gila ciptaannya sendiri pada Wiro yang sebelumnya telah diambil murid oleh Sinto Wedi. Sinto Wedi sendiri dikenal dengan nama Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Sinto Gendeng mewariskan kapak Nagadini 212 pada Wiro yang dalam dunia persilatan kemudian lebih dikenal dengan kapak maut Nagadini 212. Sedangkan pedang naga suci 212 tetap disembunyikan Sinto Gendeng sekalipun di hari tuanya dia telah bertemu dan berbaik-baik dengan tua gila alias Sukatandika kekasihnya di masa muda. Sinto Gendeng sendiri tidak dapat mempergunakan pedang naga suci. Mungkin dia menyadari sejak menjalin hubungan dengan Sukatandika dan ditinggal pergi setelah cinta dan kesuciannya dirampas begitu saja, maka pedang mustika sakti itu tidak mungkin bisa dimanfaatkannya. Namun bagaimanapun Sinto Gendeng merahasiakan di mana menyembunyikan itu, pada akhirnya tua gila mengetahui juga di mana senjata itu beradanya. Hal itu kemudian diberitakannya pada Putih Andini, cucunya sendiri. Sementara itu di rimba persilatan selain berita besar mengenai kitab wasiat malaikat ini, kabar tentang adanya itu telah tersiar santar, membuat para tokoh baik golongan putih maupun golongan hitam sama-sama membuka mata, memasang telinga mengatur siasat untuk menjejakinya. Badai yang melanda pantai barat Pulau Andalas sekali ini dahsyat bukan main. Sejak tengah malam tadi, angin keras menderu tanpa henti, menebas apa yang ada di permukaan laut. Beberapa pulau kecil lenyap seolah amblas di dalam samudera. Puluhan nelayan menemui ajal, tenggelam bersama perahu mereka. Menjelang pagi, walau langit di ufuk timur tampak terang tanda sang surya akan segera terbit, badai masih belum berhenti, malah bertiup ke arah pantai, menyapu segala yang ada di dataran. Menyapu yang ada segala di daratan. Di puncak barat Gunung Singgalan, seorang tua kurus mengenakan jubah hijau yang kebesaran berulang kali mengusap wajahnya yang cekung. Sejak tadi dia melangkah mondar-mandir, sepasang matanya yang cereng berputar liar kian kemari dan sebentar-sebentar mengerlingkar mulut gua di mana dia saat itu berada. Semua gerak-gerik orang tua ini memberi pertanda bahwa saat itu dia berada dalam satu kegelisahan. Paling tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak sabar. Bosan mondar-mandir, akhirnya orang ini duduk di lantai gua, berusaha bersemedi, namun sia-sia saja. Sepasang telinganya tidak mampu menghambat suara deru angin yang tiada henti-hentinya di luar sana. Sadar dia tidak akan bisa bersama di orang bersemedi, orang tua ini akhirnya bangkit berdiri. Diruskannya tubuhnya yang agak bungkuk dimakan usia sambil merapikan letak daster tinggi hijau di atas kepalanya. Dengan langkah gonta-gantai dia berjalan menuju mulut gua yang sebagian tertutup oleh sebuah batu besar. Si orang tua menyeruak di antara mulut gua dan batu besar. Angin kencang menerpa muka dan tubuhnya. Rambut putihnya yang menjulai di bawah daster, janggut serta kumisnya melambai-lambai. Jubah daster hijaunya ikut berkibar-kibar. Pertanda apakah yang telah diberikan alam? Kata si orang tua dalam hati. Sekian lama diam di pulau besar ini, baru sekarang ada badai besar begini hebat. Alam agaknya mulai tidak lagi bersahabat dengan umat. Atau mungkin ini satu isyarat bagiku untuk segera keluar dari komplotan manusia-manusia aneh tapi jahat itu. Orang tua itu kembali mengusap wajahnya yang cekung, lalu gelengkan kepala, berulang kali menarik nafas dalam. Biasanya kalau dia berdiri di mulut gua seperti itu, dia akan melihat pemandangan sangat indah di sepanjang lereng sampai kaki Gunung Singgalang. Namun saat itu dia nyaris tidak dapat melihat apa-apa karena lebatnya curahan hujan ditambah kabut menutup di mana-mana. Tiupan badai semakin menggila, hujan mendera bumi semakin ganas. Bagian bawah jubah hijau si orang tua tampak basah. Sebelum tambah basah kuyup, orang tua ini melangkah mundur, masuk kembali di dalam gua. Namun gerakannya terhenti ketika sekonyong-konyong satu bayangan berkelebat di depan gua, tersamar oleh badai dan hujan. Paras orang tua ini berubah. Sesaat rasa tegang menguasai dirinya. Orang yang aku tunggu sudah datang, hatinya berbisik. Tahu-tahu sosok serba hitam dalam keadaan basah kuyup telah berdiri di hadapan orang tua itu. Meski orang yang tegak di hadapannya itu angker luar biasa, namun si orang tua bersikap tenang. Sepasang matanya yang jernih memperlihatkan dengan tak berkedip. Ini tampang manusianya. Tak pernah kulihat sebelumnya, tapi dari ciri-ciri jelas dia orangnya. Lebih baik aku bertanya dulu untuk memastikan, kata orang tua berjubah hijau dalam hati. Orang tidak dikenal. Apakah kau tersesat mencari tempat berteduh? Atau memang goaku ini menjadi tujuanmu? Orang yang ditegur balas menatap tanpa berkedip. Orang ini bertubuh tinggi besar hingga kepala yang berambut kasar seperti ijuk hampir menyondok ke mulut gua. Kulitnya hitam laksana arang. Pakaiannya yang basah kuyup juga berwarna hitam. Orang ini memiliki alis aneh, tebal panjang dan bersambung mulai dari pelipis kiri sampai ke pelipis kanan. Di atas alis pada kening terdapat 6 buah lubang besar hitam. Lalu di bawah alis terdapat juga 6 lubang berbentuk serupa, yakni 3 di pipi kanan dan 3 di pipi kiri. Mungkin sekali 12 lubang ini diakibatkan oleh penyakit cacar air yang ganas. Aku mencari suta alam rajo di bumi. Apakah kau orangnya? Orang yang ditegak di depan gua menjawab dengan mata tak berkedip, memandangi orang tua di hadapannya. Suaranya serak, namun di bawah hujan dan badai keras begitu rupa ucapan itu jelas terdengar ke telinga si orang tua, pertanda dia barusan bicara dengan mempergunakan tenaga dalam. Di puncak Singgalang ini hanya ada satu gua didiami manusia.
Di muka bumi ini hanya satu orang yang bergerak, Sultan Alam Raju di bumi. Apakah kau masih ingin bertanya? Si tinggi besar bermuka angker undur selangkah. Turut aku dengar, Sultan Alam Raju di bumi adalah seorang yang meski tua tapi berbadan tegap, selalu mengenakan jubah putih. Kalau kau orangnya, maka sungguh lain apa yang kudengar dari kenyataan. Mata jerang orang tua berdaster dan berjubah hijau berputar beberapa kali sambil menyeringai, di kemudian berkata, Berita yang terdengar tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada. Apakah kau lebih mempercayai ucapan orang-orang ketimbang kenyataan? Lelaki berpakaian hitam basah kuyup dengan muka berlubang 12 usap alis yang melintang panjang bersambung di atas sepasang mata. Jadi, aku tidak salah saat ini berhadapan dengan Sultan Alam Raju di bumi. Kau berhadapan dengan orang yang kau cari, kata orang tua dalam gua. Aku sudah tahu kau bakal datang. Lebih dari itu, aku juga tahu maksud dan tujuan kedatanganmu. Jika kau memang orangnya yang dijuluki hantu balak anam dari si Junjung. Agak tersikap juga si jubah hitam mendengar orang sudah tahu siapa dia adanya. Kalau kau memang Sultan Alam Raju di bumi, maka harap kau suka terima salam hormatku. Hantu balak anam dari si Junjung letakkan tangan kiri di atas dada, lalu melipat lutut sedikit. Orang tua bergelar Sultan Alam Raju di langit tersenyum dan berkata, Tampangmu seburuk setan, namun nyatanya kau cukup punya peradatan. Tahu bagaimana menghormati orang tua sepertiku. Kalau kau bicara hormat menghormati, masalah usia tidak layak dijadikan pegangan. Apa maksudmu? Tanya Sultan Alam Raju di bumi dengan senyum masih terkulum bibirnya. Karena usiaku jauh lebih tua darimu. Tentu saja orang tua di dalam gua itu terkejut. Aku berusia hampir 70 tahun. Kau sendiri memangnya berapa umurmu? Si orang tua bertanya. 70 tahun, 78, jawab si jubah hitam hantu balak anam. Sesaat, Sultan Alam tampak seperti bengong tak percaya. Kalau memang benar, bagaimana mungkin orang seusia 78 tahun itu masih memiliki tubuh tegap, kokoh begitu rupa, rambutnya pun tidak ada yang putih. Luar biasa, kau memang berusia 78. Walau wajahmu seburuk setan, ternyata kau awet muda. Aku si tua bangka ini ingin belajar ilmu apa yang kau pergunakan agar tetap awet muda. Sultan Alam Raju di bumi tertawa mengeke. Buas mengumbar tawa, orang tua ini berucap, Lama mendengar nama besarmu, baru kali ini aku bertemu dengan orangnya. Aku tidak mau basa-basi lagi. Silakan masuk ke dalam guaku. Mari kita bicarakan maksud kedatanganmu. Hantu balak anam masuk ke dalam gua. Air hujan membasahi jubah hitamnya mencurah jatuh ke lantai gua. Di dalam gua dia merasa lebih hangat. Silakan duduk tamu agungku, kata Sultan Alam Raju di bumi, seraya menunjuk pada sebuah batu berbentuk kursi. Aku lebih suka berdiri saja. Manusia si hantu balak anam ini agaknya bersikap terlalu waspada atau bercuriga besar. Jangan-jangan dia... Sultan Alam Raju di bumi anggukkan kepala dan berkata, Kau mau duduk atau tidak terserah saja. Seperti kataku tadi, aku sudah menduga maksud kedatanganmu. Sekarang apakah kau mau mulai membicarakannya? Kalau kau sudah maklum maksud kedatanganku, lebih mudah bagiku untuk menjelaskannya, jawab hantu balak anam. Dia menatap lurus-lurus pada sepasang mata jereng orang tua di hadapannya lalu melanjutkan. Sejak beberapa bulan belakangan ini, beberapa tokoh persilatan di Andalas memenuhi kematian secara aneh, tewas mengenaskan. Kematian mereka kemudian diikuti dengan tersiarnya kabar yang membuat dunia persilatan tanah Andalas menjadi geger. Sultan Alam Raju di bumi manggut-manggut beberapa kali lalu berkata, Apa yang kau dengar ternyata tidak beda dengan apa yang sekarang kau katakan. Hantu balak anam, teruskan penuturanmu. Di utara ada kabar bahwa Kiai Tanjung Laboh mati dibunuh. Si pembunuh diduga keras adalah seorang gadis sakti bernama Pandan Suri, yang konon merupakan anak angkat mendiang Raja Rencong dari utara. Lalu seorang tokoh silat golongan putih lainnya yang dikenal dengan julukan sepasang telapak putih ditemukan tewas secara mengerikan di tempat kediamannya di lereng gunung Si Habu-Habu. Di Andalas Tengah, tokoh silat Mangek Bangak Bacula Duo dibunuh orang di tepi pantai. Siapa pembunuhnya belum jelas, namun tersiar dugaan bahwa si pembunuh adalah tua gila. Sementara itu, Sabainan Rancak, seorang tokoh terpandang di Andalas lenyap tak diketahui di mana beradanya. Lalu di selatan, seorang tokoh golongan putih yang dikenal julukan Datu Agung berbangsa menemui ajal dalam keadaan tergantung di batu raja. Pada jubah putihnya si pembunuh menuliskan namanya, yaitu Datu Sunti Balanak, seorang tokoh silat golongan putih, kawan lama Datu Agung berbangsa yang diam diri di sebuah perguruan silat di Bukit Martapura. Semua peristiwa yang luar biasa ini telah menimbulkan rasa saling curiga antara sesama orang-orang persilatan golongan putih. Konon telah berbentuk satu perserikatan golongan putih untuk memerangi orang-orang golongan putih yang dikabarkan melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Dalam pada itu, seorang tokoh paling disegani bernama Nyanyuk Amber dikabarkan lenyap dari Gunung Singgalang ini. Ada yang menduga semua pembunuhan itu didalangi oleh Nyanyuk Amber.
Sultan Alam Raja di Bumi sesaat terdiam mendengar penuturan hantu balak enam itu. Dengan suara perlahan dia kemudian berkata, Apa yang kau katakan barusan semua benar. Terus terang, aku merasa risau dengan semua kejadian itu. Bukan mustahil, kita pun kelak akan jadi korban pembunuhan aneh itu. Gila, apa yang sesungguhnya terjadi? Orang-orang golongan putih membunuh sesama teman sendiri. Lenyapnya Anyanyuk Ambar memang merupakan satu tanda tanya besar. Kau tahu, sejak aku muncul di sini, Gunung Singgalan ini dibagi tiga. Aku menetap di sebelah puncak, Sabainan Rancak di bawah, pada lereng sebelah timur, lalu Nyanyuk Ambar di lereng sebelah barat. Namun anehnya, tak lama setelah aku menetap di sini, Nyanyuk Ambar lenyap dari tempat kediamannya. Lalu seperti katamu, Sabainan Rancak juga tiba-tiba sirna. Mengenai Nyanyuk Ambar, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Raja Rencong dari Utara. Ada di channel ini. Orang tua berjubah hijau itu menarik nafas dalam. Dia mendongak menatap langit-langit gua batu, lalu terdengar suaranya bertanya, Dari semua kejadian itu, kedatanganmu kemari pasti membawa satu rencana. Betul sekali Sultan. Aku ingin agar semua tokoh silat golongan putih berkumpul, berunding dan menentukan sikap serta tindakan sebelum jatuh lagi korban-korban berikutnya. Aku mendukung maksud baikmu itu. Karena kau yang datang membawa usul, bagaimana kalau kau juga yang bersusah payah untuk mengatur rencana pertemuan itu? Terima kasih atas kepercayaan Sultan. Tapi Pulau Andalas bukan pulau kecil. Bagaimana kalau untuk bagian utara, Sultan Raja yang mengatur? Aku menghubungi para tokoh di bagian tengah, lalu seorang sahabat akan kuminta pertolongannya untuk mengurusi wilayah selatan. Jika Sultan menyetujui, maka saat ini sudah bisa ditentukan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilakukan. Makin cepat, makin baik. Aku bisa segera menentukan saat yang paling tepat, kata Sultan Alam Raja di Bumi pula. Namun sebelum hal itu kukatakan, ada satu hal yang ingin kukatakan tanyakan padamu. Apa kau pernah mendengar seorang tokoh silat berjuluk Datuk Tinggi Raja di Langit? Bukankah tokoh satu itu lenyap secara aneh beberapa waktu lalu? Mungkin dibunuh oleh orang-orang persilatan golongan putih. Hantu balak enam gelenggang kepala. Lenyapnya Datuk Tinggi jauh sebelum peristiwa pembunuhan beruntun itu. Apa mungkin dia sudah menemui ajal? Tanya Sultan Alam Raja di Bumi pula. Sukar dipastikan. Kalau memang sudah menemui ajal, mengapa mayatnya tidak pernah ditemukan? Tapi memang ada satu hal yang perlu diteliti. Apa? Tanya Sultan Alam yang membetulkan letak dasternya yang kebesaran. Lenyapnya Datuk Tinggi Raja di Langit, bersamaan dengan tersebarnya kabar kematian Tua Gila. Juga bersamaan dengan munculnya seorang pendekar muda dari Tanah Jawa yang dikenal dengan julukan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Sultan Alam Raja di Bumi mangkut-mangkut beberapa kali, lalu dia mondar-mandir di ruangan batu itu. Di hadapan hantu balak enam, dia hentikan langkah dan berkata, Sebenarnya aku telah meminta seseorang untuk menyelidiki lenyapnya Datuk Tinggi Raja di Langit. Namun sampai saat ini belum ada kabar. Dalam pada itu, di Tanah Jawa pun kudengar peristiwa yang hampir bersamaan dengan kejadian-kejadian di Pulau Andalas ini. Beberapa tokoh silat golongan putih dibunuh oleh orang-orang segolongan. Terakhir kudengar kabar bahwa Datuk Angik Garang, tokoh silat Pulau Andalas mati dibunuh seorang tokoh aneh dikenal dengan panggilan Si Segala Tahu. Tapi ada dugaan pembunuh sebenarnya adalah Tua Gila. Jika itu benar, Sabainan Rancak diketahui lenyap mungkin sekali telah berada di Tanah Jawa. Bukankah sejak lama diketahui bahwa nenek itu ingin membalaskan sakit hatinya terhadap Tua Gila? Dan Tua Gila sendiri kabarnya melarikan diri ke Tanah Jawa. Rupanya, banyak juga pengetahuanmu tentang apa yang terjadi di rimba persilatan akhir-akhir ini, kata Sultan Alam Raja di Bumi sambil sunggingkan seringai. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu, hantu balak enam. Apa kau pernah mendengar sebuah riwayat sebuah senjata berbentuk pedang bernama Pedang Naga Suci 212? Si muka hitam berlubang 12 gelenggang kepala. Mendengar namanya itu, mungkin ada sangkut pautnya dengan kapak naga geni 212 milik pendekar 212. Pedang itu adalah pasangan kapak naga geni 212. Kehebatannya luar biasa. Sejak puluhan tahun pedang itu disembunyikan di satu tempat. Yang tahu di mana letaknya hanya dua orang. Pertama, Sinto Gendeng, seorang nenek sakti di kawasan barat Pulau Jawa yang juga adalah guru pendekar 212. Orang kedua adalah Tua Gila. Apakah Sultan berminat terhadap itu? Tanya hantu balak enam. Rasanya tidak satu orang pun dalam dunia persilatan yang tidak ingin memiliki senjata mustika itu. Termasuk aku dan juga kau tentunya. Namun urusanku di sini banyak sekali. Kurasa sambil mengatur pertemuan para tokoh di kawasan ini, kau bisa pergunakan kesempatan untuk menjejaki di mana beradanya itu, lalu membawakan kepadaku. Hantu balak enam mengangguk. Akan aku coba melakukan sesuatu yang kau katakan.
Namun dalam hati dia berkata, kalau aku berhasil menemukan pedang mustika sakti itu tidak, nanti aku serahkan padamu. Keledai tua. Luar gua, hujan kembali deras dan tiupan badai belum mereda. Sutam Alam Rajo di langit batu-batu beberapa kali lalu berkata, dalam udara dingin begini rupa, meneguk kopi panas tentu nikmat sekali. Tapi sayang, minuman seperti itu tidak dapat kusediakan untuk tamu agung sepertimu. Aku masih memiliki 2 butir kelapa hutan yang manis. Apa kau tidak keberatan kalau aku suguhi minuman kelapa muda itu, hantu balak anam? Hujan-hujan dan dingin-dingin seperti ini rasanya kurang cocok menegak kelapa muda. Tapi kalau tidak ada minuman lain, apalagi tenggorokanku memang sudah terasa kering, apa boleh buat? Sutam Alam Rajo di bumi tertawa bengeke. Dia masuk ke bagian dalam gua. Tak lama kemudian keluar membawa 2 buah kelapa muda. Sebuah kelapa diletakkannya di atas batu berbentuk kursi, yang sebuah lagi dipegangnya di depan dada. Matanya yang jereng berputar liar, 10 jari tangannya bergerak. Hantu balak anam, bagaimana 10 jari tangan itu menusuk menembus buah kelapa. Lalu krek, sekali orang tua itu menarik buah kelapa dalam gengkramannya terbelah 2. Dengan cepat Sutam Alam Rajo di bumi mengembalikan 2 balahan buah kelapa hingga tak ada airnya yang tertumpah. Buah kelapa yang telah terbelah ini kemudian diserahkan pada hantu balak anam.